Pagi tes suara, dengar ya? Iya, jelas Pak. Silakan Pak untuk dibahas mengenai market secara teknikal dan Yang kita fundamentalnya tahu, ya. seperti yang kita tahu bahwa beberapa forecast dari para analis juga menyatakan bahwa Amerika Serikat mengalami perbaikan dari sisi ekonomi, terbukti juga dengan pengumuman terhadap non-farm payroll maupun uh, data-data lainnya, uh, sehingga membawa tingkat volatility. Nah, sebelum kita membahas tentang non-farm payroll, kita melihat juga beberapa data tentang volatility dari beberapa pairs maupun komoditi yaitu emas terlihat dalam tempo 1 minggu. Saya melihat dalam 4 jam dan rata-rata daily. Kalau 15 menit saya kira sudah berubah angkanya seperti yang di layar. Saya melihat untuk 4 jam maupun daily bahkan 1 jam tidak menjadi masalah karena toleransi terhadap rata-rata juga masih masuk ya, dalam arti kata masih dalam area toleransi yang masih cukup bagus. Kemudian kita melihat di sini pergerakan yang terjadi untuk minggu lalu maupun dengan rata-rata harian dibandingkan dengan data-data bulanan terlihat masih cukup dominan tingkat range yang terjadi, tingkat volatility masih dipegang terhadap euro yen besarnya sebesar 1656 poin. Semua data-data dalam bentuk poin, bukan dalam bentuk persen, sehingga kita bisa memperkirakan sebetulnya pergerakan market antara harga tertinggi dan terendah dalam satu hari dan diperkirakan saat ini berada di titik mana. Oke, kembali lagi terhadap data yang ada, euro yen masih menempati posisi tertinggi terhadap daily range yang terjadi yaitu 1656, sementara kita melihat untuk 4 jam maupun di 1 jam juga memberikan data yang cukup signifikan terhadap pergerakan di 1 jam ada 136 poin, kemudian 4 jam 557 poin. Kemudian selanjutnya di ternyata oleh uh, di kita punya yaitu di dolar ternyata membawa pengaruh cukup tinggi juga terhadap tingkat pergerakan harian yaitu sekitar 910 poin, kemudian di 4 jam 698 dan di 1 jam kira-kira ke 101 pips atau poin yang terjadi di pergerakan harian. Pergerakan 1 jam. Kemudian harga pips atau poin ini dapat kita perkirakan, dapat kita pergunakan untuk melihat sejauh mana tingkat kejenuhan market yang terjadi pada range tertinggi maupun terendah yang terjadi untuk saat ini atau hari ini, bahkan ke time frame 4 jam. Jadi 4 jam yang kita amati, kita bisa hitung rata-rata tertinggi dan terendah berada di mana. Data-data ini dapat dimanfaatkan untuk melihat titik jenuh maupun proyeksi yang terjadi untuk pergerakan pips selanjutnya untuk melihat kekuatan pergerakan. Kemudian market volatility ini juga seperti kita bahas sebelumnya dipergunakan juga untuk melihat tingkat resiko yang akan kita hadapi maupun sifat dari transaksi yang akan kita hadapi, baik itu dalam resiko tinggi, medium maupun rendah. Kemudian di sini yang cukup menarik adalah di emas. Emas sendiri memberikan sekitar harian rata-rata 1204 poin. Kemudian juga di sini kita melihat dalam bentuk poin 710 maupun 258 dalam 1 jam. Terlihat juga pergerakan emas sangat bervolatilitas atau pergerakannya sangat berfluktuatif yang cukup menarik untuk diikuti apabila kita melihat juga mengkombinasikan transaksi dengan penggunaan pola breakout maupun pola resistance maupun support yang terjadi di technical analysis. Kemudian di euro terhadap US dollar terbaca juga di 1656, di 176 ternyata sedikit melemah dibandingkan dengan rata-rata harian yang terjadi. Kemudian juga di sini untuk 4 jam sekitar 53 pips. Kemudian pound sterling, mata uang yang sering dipergunakan oleh kebanyakan traders atau para pelaku pasar ternyata memberikan volatilitas yang rendah yaitu sekitar 82,1 hingga ke 16,7 dalam bentuk 1 jam volatility yang terjadi selama 1 jam.
Kemudian data-data ini sekali lagi dapat kita pergunakan untuk kekuatan market maupun momentum yang terjadi untuk beberapa time frame yang kita pergunakan. Kemudian mengenai data fundamental yang terjadi, memang kemarin telah diumumkan tingkat non-farm payroll yang cukup bagus di sekitar 321.000 dibandingkan dengan data 2 bulan maupun 3 bulan yang lalu. Ternyata data-data ini merupakan data-data yang cukup bagus yang dapat diperkirakan selama 3 tahun terakhir ini ke angka 321.000. Kemudian apabila dibandingkan dengan masa-masa resesi pada tahun 2008 terbaca juga di angka minus 800. Kemudian pada sekitar tahun 2010-2011 itu meningkat ke angka 400.000 dan angka 321.000 ini mendekati ke angka 400.000. Jadi kemarin non-farm payroll merupakan performa yang cukup bagus yang terjadi di Amerika Serikat. Hal ini juga yang menjadikan dasar Fed memantau pertumbuhan tentang tingkat pasar tenaga kerja, sehingga nantinya memutuskan apakah ekonomi lebih cukup kuat untuk menghadapi biaya pinjaman yang akan lebih tinggi. Jadi diperkirakan juga data-data tentang tenaga kerja maupun yang lainnya dapat memberikan arahan juga terhadap perubahan dengan tingkat suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat dalam tahun depan, yaitu 2015. Kemudian kita melihat data-data yang lainnya. Untuk kemarin hari Jumat USD, unemployment rate masih berkisar ke angka 5,8%, masih dianggap masih cukup bagus ya, karena berada di static forecast 5,8%. Kemudian juga pendapatan rata-rata per jam terlihat meningkat dari 0,1 kemudian 0,4. Tingkat salary yang terjadi juga semakin meningkat di beberapa industri di Amerika Serikat. Kemudian juga ini menopang terhadap tingkat non-farm payroll yang terjadi di Amerika Serikat pada hari Jumat kemarin. Kemudian kita melihat data-data forecast untuk ke depan masih terhadap tingkat tenaga kerja terlihat masih cukup bagus ke angka 4,81 million dari 4,74. Jadi forecast masih cukup bagus sehingga hal ini juga memberikan tingkat positif terhadap tenaga kerja untuk Amerika Serikat. Kemudian di sini jobless claim yang terjadi meskipun dalam keadaan perlambatan di 299.000 dari 297.000, namun data-data untuk hari Kamis besok terlihat masih bisa diabaikan dikarenakan peningkatan jobless yang terjadi di Amerika Serikat dapat ditutupi dengan pembukaan lapangan tenaga kerja yang terjadi di Amerika Serikat yang akan diumumkan pada hari Selasa besok, yaitu sekitar 481 dari 4,74 miliar, cukup bagus ya sebetulnya. Kemudian dari tingkat import price yang terjadi juga terlihat meningkat dari minus 1,3, menurun dari minus 1,3% menjadi minus 1,7%. Namun hal ini juga harus dilihat dari sisi export price juga seperti apa. Kemudian dari sisi inflasi terhadap tingkat produksi yang terjadi sedikit menurun dari 0,2% menjadi minus 0,1%. Kemudian core PPI yang terjadi 0,4% juga menurun ke 0,1%. Memang dari sisi inflasi terjadi gangguan, namun dari sisi tenaga kerja untuk minggu ini nampaknya juga Amerika Serikat masih cukup optimis terhadap tingkat tenaga kerja maupun penyerapan tenaga kerja yang terjadi dalam industri-industri mereka. Kemudian forecast untuk Euro, Aussie maupun UK yang terjadi juga terlihat Euro, terutama untuk target LTRO nanti pada hari Kamis akan diumumkan. Bulan lalu masih di angka 82,6 billion untuk LTRO, yaitu peminjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo nanti sekitar tanggal 18 Desember untuk 2014. Kemudian juga target LTRO apabila meningkat dari bulan lalu, diperkirakan juga pergerakan market euro terhadap US dollar maupun terhadap currency lain akan terpengaruh. Kemudian dari data-data yang terjadi juga dari fundamental yang terjadi terlihat bahwa Mario Draghi akan terus mengucurkan tingkat stimulus untuk menyelamatkan program pertumbuhan terhadap ekonomi Eropa. Kemudian
industrial production yang terjadi menurun untuk Eropa 0,6% menjadi 0,2% forecast pada hari Jumat besok. Kemudian untuk counseling terlihat manufacturing production kemarin data-data untuk counseling sedikit melambat, tingkat tenaga kerja juga terganggu. Kemudian yang terjadi di manufacturing production juga teman-teman juga terlihat sedikit turun ya, dari 0,4% ternyata tumbuh hanya sekitar 0,2%. Kemudian trade balance untuk counseling juga terlihat masih dalam sisi negatif dari minus 9,8 billion menjadi minus 9,5 billion. Untuk counseling kemarin masih tetap sama terhadap tingkat suku bunga, kemudian juga terhadap stimulus masih berkisar ke 375 billion pound sterling. Kemudian tingkat fundamental atau sisi kebijakan fundamental juga masih tetap sama, berusaha untuk terus mengadakan stimulus untuk penyelamatan ekonomi mereka. Untuk Australia terhadap US dollar, forecast yang terjadi untuk minggu ini cukup banyak, dimulai pada hari ini 7.30 seperti yang diumumkan oleh Ibu Sundari tadi, bahwa diumumkan cukup bagus sebetulnya dari 0,2% jobless advertisement yang terjadi teman-teman juga cukup bagus sekitar 0,7%. Kemudian employment change yang terjadi memburuk untuk forecast dari 24,1 ribu menjadi 15,2 ribu. Kemudian unemployment rate yang terjadi ternyata meningkat dari 6,2% menjadi 6,3%. Performa yang terjadi di Australia dollar terhadap US dollar terlihat masih tetap dalam keadaan down. Nanti kita bisa melihat di technical analysis yang terjadi. Kemudian untuk China, nah China juga untuk data-data untuk minggu ini dari beberapa data hari Senin hingga hari Jumat ada beberapa data trade balance yang terjadi dari China memang meningkat keduanya, baik dari sisi impor maupun dari sisi ekspor. Namun secara total di forecast masih dalam keadaan penurunan dari 45,4 billion menjadi 44,3 billion. Kemudian apabila kita melihat dari pertumbuhan ekspor yang berwarna biru maupun impor yang berwarna merah, ternyata semuanya juga cukup mendukung. Terlihat dari sisi ekspor ke angka hampir menyentuh angka ke 2000 dalam bentuk ratusan million dollar. Kemudian di sini juga dalam sisi impor yang terjadi lebih rendah daripada sisi ekspor. Jadi meskipun trade balance total dalam keadaan menurun, namun pertumbuhan terhadap sisi ekspor China nampaknya lebih cukup bagus dibandingkan dengan dari sisi impor. Kemudian dari CPI year to year terlihat masih tetap sama, cukup berat untuk menaikkan tingkat inflasi dari sisi konsumen, yaitu 1,6%, diforecastkan masih menjadi 1,6%. Dari sisi produsen terlihat menurun dari minus 2,2% menjadi minus 2,3%. Kemudian dari sisi lainnya untuk fundamental hari Jumat jam 12.30, industrial production year to year yang terbaca juga sedikit penurunan dari 7,7% menjadi 7,6%. Secara global untuk China sendiri terlihat seluruh data-data masih mengalami bearish untuk fundamental. Demikian Bu Sundari untuk beberapa data untuk minggu ini. Saya kira fokus market masih terhadap tenaga kerja untuk Amerika Serikat. Kemudian di Inggris maupun Euro masih berkutat ke masalah kebijakan-kebijakan penopang untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Ya Pak Dwi, memang kalau dilihat dari minggu kemarin dan minggu ini kita fokusnya ke ini ya Pak ya, data Amerika sendiri. Mungkin langsung ke secara teknikal, nanti juga saya ingin bertanya mengenai beberapa mata uang, terutama yen yang terus melemah ya terhadap dolar. Ya, langsung terhadap dolar indeks 4 jam. Perkiraan untuk peningkatan dolar indeks yang terjadi minggu lalu ternyata sempat menyentuh angka tertinggi di angka 89,47. Terjadi pergerakan yang cukup signifikan sebetulnya. Pergerakan untuk mingguan, saya pakai time frame 4 jam untuk melihat. Ya, ini dia. Berkisar ke 1663.
Jadi tangguhnya US dollar, tangguhnya fundamental Amerika Serikat ditopang dengan peningkatan juga ke angka dolar indeks. Begitu juga terlihat untuk keadaan di yen. Yen sendiri juga cukup baik ya, cukup baik. Dolar yen yang melemah, sehingga yang terjadi di pergerakan dolar yen sendiri berkisar ke 3.811 poin untuk pergerakan mingguan. Saya kira terlihat masih cukup jelas untuk tingkat lanjutan untuk pergerakan dolar yen yang terjadi. Pelemahan yen akan terus berlanjut. Kemudian masih cukup jauh, 161.8 dari proyeksi Fibonacci juga mengarah ke 123.596. Kemudian target psikologis ke 125 masih cukup jauh. Namun begitu pergerakan untuk minggu ini nampaknya juga dolar terhadap yen masih akan terus melanjutkan kenaikan, ditopang dengan fundamental dari Amerika Serikat mengenai tenaga kerja masih cukup bagus. Apabila diumumkan masih cukup bagus di atas forecast, ada kemungkinan untuk pergerakan dolar yen akan masih terus berlanjut bullish. Kemudian di sisi pound sterling kemarin diumumkan juga negatif. Kemudian dari sisi dolar dalam keadaan positif, korelasi yang terjadi menopang untuk pelemahan pound sterling untuk saat ini. Kemudian kita melihat untuk pergerakan untuk pound sterling sendiri telah terjadi beberapa support berusaha ditembus dimulai pada bulan November kemarin. Saya pakai 4 jam, time frame 4 jam. Setelah 3 minggu terus menerus mencoba mendekati angka support di 1.55849, ternyata berhasil untuk menembus. Kemudian terjadi bearish candle, meskipun body yang terjadi pada hari Jumat kemarin 4 jam terakhir sedikit kecil dibandingkan dengan 12 jam yang lalu, di kisaran di angka tertinggi di 1.56491, namun angka 1.55849 dapat dijadikan acuan terhadap pelemahan pound sterling lebih lanjut. Pelemahan pound sterling terlihat juga untuk minggu ini. Ya, untuk minggu ini saya kira berada di kisaran sangat rendah ya, kisaran di 1.549. 1.549 menjadi target untuk pelemahan pound sterling lebih lanjut, yang merupakan proyeksi dari harga tertinggi dan terendah yang kita pakai untuk patokan harga tertinggi dan terendah untuk minggu lalu, sehingga target untuk di 1.549 ini menjadi target. Sebelum ada resisten yang cukup kuat dikarenakan support terjadi beberapa kali. Jadi kita melihat di sini resisten support yang menjadi resisten di 1.55975 menjadi titik perhatian kita. Apabila terjadi bullish candle, ada kemungkinan market juga harga akan meningkat ke 1.565 untuk pergerakan untuk sterling terhadap US dollar. Kemudian di euro dollar masih tetap sama. Di sini cukup menarik untuk dilihat dari beberapa tren yang kita lihat, trend line, yaitu titik terendah yang terjadi 2 minggu yang lalu di sini di kisaran 1.236. Kemudian titik terendah yang terjadi pada 12 jam pertama pada hari Senin kemarin terlihat di 1.24176, menjadikan titik-titik ini menjadikan trend line support yang terjadi. Kemudian direspon cukup bagus di 1.24542 yang terjadi. Kita melihat di sini pergerakan untuk lanjutan ternyata merespon momentum terhadap resisten ini. Kemudian apabila kita proyeksikan dari bagusnya data support yang terjadi untuk, kita lihat di sini target untuk pelemahan untuk di euro terhadap dolar, proyeksi dari harga tertinggi dari resisten maupun support yang terjadi diperkirakan ke 1.225. Jadi euro masih dalam keadaan bearish, pound sterling terhadap US dollar masih juga dalam keadaan bearish. Kemudian di Australia dollar terhadap US dollar masih terus mengalami penurunan. Ya. Otoritas moneter Australia masih menganggap bahwa tingkat saat ini masih dalam keadaan kuat, sehingga ada kemungkinan juga pelemahan akan terus berlanjut untuk minggu ini. Kemudian kita proyeksi secara teknikal, secara gampang kita melihat
harga tertinggi maupun harga terendah yang terjadi untuk minggu lalu menjadikan patokan untuk pergerakan untuk minggu ini cukup jauh, berada di 0,81 ya, 0,81. Meskipun nanti terjadi reversal point yang beberapa kali seperti halnya pada minggu lalu. Kita melihat di sini, kita buktikan dengan pergerakan harga yang terjadi untuk minggu lalu. Nah, di sini dia reversal terjadi, memang target yang terjadi di sini tidak tercapai untuk pergerakan minggu lalu dari proyeksi 2 minggu yang lalu, yaitu di kisaran angka di sini di 0,824. Dan ini juga target yang terjadi, masih terus meneruskan target untuk penurunan di Australia dollar terhadap US dollar di 0,824. Kemudian di sini kemarin minggu lalu sempat menyentuh di 61,8 beberapa kali, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4, jadi 4 kali menyentuh di resistance ini. Kemudian langsung direspon dengan penyentuhan target kembali di angka 100% Fibonacci di low 0,839. Kemudian di sini juga beberapa kali menyentuh 100% pada tanggal 3 Desember. Kemudian 3 Desember telah beberapa kali ini ya, sekitar 4 kali. Kemudian pada tanggal 4 Desember menyentuh kembali ke angka 0,841. Kemudian terus mengalami penurunan hingga saat ini. Jadi cukup alasan kita secara teknikal juga Australia dollar terhadap US dollar ini terus mengalami pelemahan sebelum menyentuh harga target penurunan lebih lanjut. Demikian mengenai forex, Ibu Sundari. Iya Pak Dwi, bisa dilanjutkan ke komoditi ya untuk emas dan oil. Minyak juga masih terus mengalami penurunan. Pergerakan untuk minggu lalu terlihat range yang terjadi di minyak, ya, range yang terjadi di minyak sekitar $5, 5,76. Terlihat juga di sini pergerakan minyak akan terus berlanjut menyentuh harga terendah untuk minyak minggu lalu. Saya kira perkiraan untuk pergerakan harga minyak masih terus ke 63,74. Memperhatikan fundamental, memperhatikan komentar yang terjadi di OPEC bahwa Arab Saudi masih menganggap angka $60 merupakan angka yang wajar terhadap penurunan, sehingga pergerakan harga minyak juga kita terpatokan ke angka tersebut. Namun sebelum menyentuh angka $60 per barel, di sini ada support secara teknikal di 63,74 untuk target pergerakan minggu ini. Kemudian angka keseimbangan yang terjadi, kita mempergunakan angka tertinggi terendah yang terjadi minggu lalu. Kisaran 66,69 merupakan angka keseimbangan yang terjadi untuk minggu ini hingga hari Jumat besok. Pergerakan sebelumnya ada titik-titik reversal atau titik-titik koreksi di 38.2 maupun di 23,6, di kisaran 60 di kisaran 65,98 maupun di kisaran 65,09. Kemudian di emas, ya, emas juga cukup menarik dilihat apabila kita melihat dari resistance yang terbentuk pada bulan lalu, sehingga ya pada ini ya pada bulan lalu, kemudian di sini direspon dengan menyentuh harga resistance pada awal bulan Desember. Kemudian hingga saat ini harga emas terus mengalami penurunan. Penguatan dolar saya kira juga mempengaruhi terhadap penurunan emas lebih lanjut. Kemudian target-target untuk pergerakan harga emas kita perkirakan juga target untuk minggu ini apabila dolar masih dalam keadaan tangguh, kemungkinan harga emas menyentuh ke 1143,65 untuk pergerakan bearish. Demikian Bu Sundari untuk komoditi. Ya Pak, ternyata untuk emasnya sendiri masih diprediksi melemah ya Pak ya. Gimana nanti juga minggu ini kan kita masih fokus ke data tenaga kerja Amerika hari Kamis nanti. Oke, langsung ke indeks ya Pak ya. Indeks Asia dan indeks Amerika di mana hari Jumat kemarin untuk ya.
Ya, Hang Seng kita melihat pergerakan harga Hang Seng masih kita perkirakan masih berada di wilayah inside bar yang terjadi untuk inside bar yang terjadi saya kira untuk ini daily ya, inside bar yang terjadi di sini. Ya ini. Time frame kita kecilkan. Nah, ini dia. Di 23.748 untuk wilayah breakout untuk inside bar daily terlihat di 23.748. Kemudian tingkat tertinggi resisten yang terjadi cukup menarik di sini, ada resisten yang cukup kuat di 24.200-an, sudah beberapa kali tersentuh hingga yang terjadi untuk kemarin pada hari Jumat juga tersentuh di kita kisaran 24.213. Dan ini merupakan resisten yang cukup kuat saya kira di Hang Seng. Apabila terjadi breakout di angka ini, ada kemungkinan Hang Seng akan melanjutkan penguatan ke angka 24.294 untuk pergerakan di 1 jam. Kemudian kita melihat pergerakan untuk 1 jam pertama yang terjadi di Hang Seng masih menunjukkan tingkat range yang cukup tinggi dikarenakan terjadi head yang terjadi cukup besar, lebih besar 2 kali lebih besar daripada body, kemudian juga tail yang terjadi juga lebih besar dari 2 kali lebih besar daripada body, sehingga kita masih tetap belum mengambil kesimpulan untuk pengadaan atau lanjutan tren yang berlanjut, kecuali terjadi breakout terhadap harga terendah untuk 1 jam terakhir di 24.010. Kemungkinan bisa dikatakan tren yang terjadi untuk jangka pendek untuk 1 jam Hang Seng mengalami penurunan apabila terjadi di 24.010 untuk Hang Seng ini. Namun apabila terjadi kenaikan menyentuh di angka tertinggi pembukaan hari ini di 24.164, ada kemungkinan juga akan terjadi di 24.213 yang merupakan resisten yang cukup kuat di Hang Seng. Jadi transaksi untuk jangka pendek di Hang Seng masih terlihat masih menunggu untuk posisi sell stop apabila melaksanakan posisi stop untuk di Hang Seng di 24.010. Kemudian di Nikkei kita melihat Nikkei pergerakan dolar yen yang terjadi di Nikkei, yen terus melemah terhadap dolar sehingga mengakibatkan di sini terjadi breakout beberapa saat untuk ini di tanggal 2 Desember kemarin, kemudian masih terus berlanjut. Target untuk peningkatan di Nikkei apabila kita melihat memproyeksikan harga yang terjadi di sini kita proyeksikan di sini pergerakan harga Nikkei sendiri ke angka 18.494 untuk pergerakan bullish. Kemudian kita melihat untuk berhati-hati di wilayah range area di dalam triangle yang terjadi sendiri di sini di 17.692 untuk penurunan kembali. Namun kita melihat dari fundamental Amerika Serikat masih dalam keadaan bagus apabila dikondisikan sebagai korelasi terhadap dolar yen maupun terhadap Nikkei sendiri. Nampaknya juga masih cukup bagus untuk Nikkei bullish. Demikian Bu Sundari. Iya Pak Dwi. Untuk indeks Amerika Pak sedikit dibahas karena dari S&P 500 dan Dow Jones kalau dilihat telah mengalami penguatan dalam 7 pekan berturut-turut. Secara teknikal bagaimana nih Pak? Oke. Dow Jones kemarin memang mengalami penguatan untuk pergerakan hari Jumat kemarin. Namun untuk saat ini terlihat juga bahwa harga masih berada di angka tengah-tengah ya, masih berkisar di angka tertinggi dan terendah yang terjadi pada hari Jumat kemarin 17.974 maupun harga terendah untuk hari Jumat kemarin di 17.878. Kemudian tren yang terjadi masih dalam keadaan uptrend untuk Dow Jones. Kita melihat di sini uptrend masih berada di atas support. Kemudian di sini kita bisa memproyeksikan untuk ini dia memproyeksikan harga tertinggi yang terjadi untuk Dow Jones sendiri apabila terjadi breakout yang terjadi di 17.975
yang merupakan harga tertinggi pada hari Jumat kemarin, transaksi jangka pendek untuk Dow Jones saya kira akan bergerak pada sesi-sesi London maupun Amerika nanti di kisaran breakout di sini, di kisaran kita proyeksikan Fibonacci secara gampang, pergerakan harga kelihatannya akan menyentuh ke 18.000 untuk pergerakan untuk Dow Jones. Kemudian di Nasdaq, ya Nasdaq karakter yang terjadi sedikit berbeda dengan Dow Jones. Pelemahan terjadi di Nasdaq sendiri pada hari Jumat kemarin, penguatan sempat menguat, ya, sempat menguat di angka ini. Sempat menguat di angka 4.325, namun terjadi penurunan pada penutupan hari Jumat kemarin. Kemudian pergerakan harga hari ini juga terlihat tren yang terjadi masih dalam keadaan di bawah resisten, mengarah ke bawah. Kemudian di sini kita melihat dari beberapa support yang terlihat juga segitiga yang terbentuk mengarah ke arah datar. Jadi sepertinya akan membentuk symmetrical triangle. Kemudian apabila terjadi symmetrical triangle ini, kita dapat mengantisipasi dengan terjadi breakout up maupun dari breakout down yang terjadi, melihat dari harga tertinggi dan terendah yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Harga tertinggi yang terjadi dari Jumat kemarin 43.225, harga terendah yang terjadi hari Jumat kemarin untuk Nasdaq di angka 43.001. Jadi ini karakter yang berbeda untuk Nasdaq dibandingkan dengan Dow Jones. Dow Jones penguatan yang cukup signifikan kemarin meskipun ditutup pada harga terendah, namun yang terjadi di Nasdaq sedikit datar untuk pergerakan harian maupun pergerakan untuk jangka pendek untuk di Nasdaq. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, terima kasih ya Pak untuk informasinya. Tadi data yang baru keluar dari China, ternyata trade balance-nya cukup bagus nih Pak. Dari sebelumnya 45,4 billion menjadi 54,5 billion untuk China ya trade balance-nya. Oke. Ada lagi mungkin Pak Dwi yang ingin ditambahkan? Saya kira kita tidak. Fokus market tetap tenaga kerja Amerika Serikat. Kemudian untuk euro juga cukup wajar untuk diperhatikan untuk pergerakan, dikarenakan data-data yang terjadi di euro sendiri membawa pengaruh terhadap kebijakan fundamental, sehingga pergerakan harian untuk euro terhadap US dollar maupun euro terhadap yen kelihatannya akan terpengaruh untuk pergerakan minggu ini. Oke. Nanti juga Kamis untuk zona Eropa ada pengumuman mengenai LTRO ya Pak? Ya itu maksudnya. Iya. Oke, kalau gitu Pak Dwi, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Semua informasi yang disampaikan pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik. Oke, sampai jumpa lagi di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.